Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur menjadi saksi bisu kericuan terburuk dalam sejarah sepak bola nasional, sekaligus menjadi kericuan motor parah kedua di dunia. Hingga Minggu malam 2 Oktober pukul 18:25 waktu Indonesia Barat, jumlah korban tewas dan meninggal dunia akibat kejadian ini mencapai 125 jiwa. Banyak spekulasi dan asumsi tentang kenapa kejadian mengerikan ini bisa terjadi. Nah, kali ini kita akan mengulas fakta-fakta yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Let's check it out. Tragedi maut di Stadion Kanjuruhan Malang menjadi tragedi di dunia sepak bola dengan korban terbanyak kedua setelah tragedi Stadion Nasional Disaster di Lima, Peru dalam laga Peru melawan Argentina tahun 1964. Tercatat tragedi Stadion Nasional Disaster terdapat 328 orang meninggal dunia dan 500 lainnya terluka. Di Kanjuruhan, tragedi yang terjadi setelah Arema FC selaku tuan rumah dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3, penanganan kerusuhan oleh aparat dengan menggunakan gas air mata di dalam stadion menuai kritikan tajam. Pasalnya FIFA saja di dalam aturannya telah menekankan larangan penggunaan senjata api dan gas crowd gas. Tragedi kemanusiaan yang berada di sepak bola Indonesia itu kini menyoroti kinerja aparat. Keberadaan petugas bersenjata disebut seharusnya dilarang. Anton Sanjoyo, jurnalis senior olahraga yang masuk dalam tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan, menilai aparat seharusnya tidak boleh berada di lapangan. Ia mengecam PSSI sampai FIFA yang abai pada aturan tersebut. Kalau mau bicara betul-betul keras, itu sebetulnya tidak boleh ada satupun petugas bersenjata, petugas resmi yang non-steward di lapangan. Ungkap Sanjoyo dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV Selasa 4 Oktober 2022. Hingga kemarin siang korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan sebelumnya disebutkan mencapai 174 orang. Namun, belakangan pemerintah dan kepolisian meralatnya jadi 125 supporter dengan dalih diduga ada pencatatan ganda korban. Pemerintah tegaskan tragedi di Kanjuruhan bukan bentrok antar supporter. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur bukanlah peristiwa bentrokan antar supporter. Sejauh ini tercatat ada sebanyak 127 orang tewas dalam tragedi itu. Perlu saya tegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antara supporter Persebaya dengan Arema, tutur Mahfud kepada wartawan Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Mahfud, supporter Persebaya memang tidak boleh ikut menonton di Stadion Kanjuruhan. Kata dia, yang ada di lapangan saat itu hanya pendukung Arema. Oleh sebab itu, para korban pada umumnya meninggal karena desak-desakan, saling himpit, dan terinjak-injak serta sesak nafas. Tak ada korban pemukulan atau penganiayaan antar supporter, kata Mahfud menegaskan. Tragedi Kanjuruhan Arema versus Persebaya curi perhatian media asing dan trending di Twitter. Tragedi Kanjuruhan menjadi trending topik di Twitter. Dalam utasnya, netizen banyak menyampaikan bela sungkawa terhadap para korban. Tak sedikit pula yang menyuarakan bahwa peristiwa itu tak seharusnya terjadi. Tak ada sepak bola seharga nyawa. Demikian utas sejumlah netizen dalam gambar pada Minggu 2 Oktober 2022. Selain itu, tragedi Arema versus Persebaya juga menjadi sorotan media asing. Jumlah korban dalam peristiwa tersebut yang mayoritas mencuri perhatian dalam pemberitaan mereka. Salah satu yang mengulas isu tersebut adalah media Inggris Mirror.co.uk melalui artikel bertajuk 127 Football Fans Killed in Mass Terror Involving Tear Gas as League Suspended. Sedikitnya 127 supporter sepak bola dilaporkan tewas di Indonesia setelah terjadi kerusuhan menyusul pertandingan Liga Arema FC melawan Persebaya Surabaya, tulis media tersebut. Media Inggris lain yang juga memuat kabar tragedi Kanjuruhan hari ini adalah The Guardian, dengan artikel More than 120 people reportedly killed in riot at Indonesian football match. PSSI sudah lapor ke FIFA terkait tragedi Arema. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sudah memberikan laporan kepada FIFA terkait tragedi Arema di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur,
usai pertandingan Arema FC kontra Persebaya Surabaya. PSSI kini masih melakukan investigasi untuk mengusut insiden itu. Sudah ada komunikasi dengan FIFA. FIFA sudah minta laporannya, kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi saat jumpa pers di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Minggu 2 Oktober 2022. Lalu kami akan menunggu hasil investigasi dari kepolisian apapun hasilnya. Hari ini kami tidak bisa menyampaikan secara singkat. Kami akan tunggu sore malam ini hasil kunjungan Ketum dan Komdis Komisi Disiplin ke Malang, sambung dia. Nah, terkait tragedi Kanjuruhan ini, PSSI disinggung mengenai nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Mei sampai Juni 2022. Menurutnya PSSI terus berkomunikasi dengan FIFA agar tidak memberi sanksi. Yunus menjelaskan FIFA bisa saja langsung datang ke Indonesia untuk melihat langsung perkembangan investigasi tragedi Kanjuruhan. FIFA bisa saja akan berkunjung ke Indonesia secara jelas dan nyata mendengar kejadian tragedi Kanjuruhan, jelas Yunus. Aksi solidaritas. Tragedi Kanjuruhan memunculkan banyak aksi solidaritas dari berbagai elemen masyarakat di banyak daerah seperti Malang, Surabaya, Solo, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Bandar Lampung, dan berbagai daerah lainnya menggelar aksi solidaritas. Dalam acara solidaritas tersebut, banyak elemen masyarakat yang menuntut supaya tragedi Kanjuruhan diusut secara tuntas dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat diadili secara adil karena telah menghilangkan ratusan nyawa dan luka-luka dalam satu waktu. Aremania somasi Jokowi. Aremania. Kelompok supporter Arema FC melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf atas tragedi Kanjuruhan. Somasi tersebut juga dilayangkan Aremania menggugat kepada Menpora, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, Ketua Umum PSSI, Direktur Utama PT LIB, Manajemen Arema FC, dan Panpel Pertandingan Arema FC. Dalam surat somasi yang ditembuskan ke pengadilan internasional di Belanda dan Viva di Swiss itu, Aremania menggugat meminta 9 tuntutan. Salah satunya adalah menetapkan tersangka. Kejadian ini tentu sangat memilukan bagi kita semua. Tetapi semoga ini menjadi yang terakhir. Akhir kata, channel Nanti Minutes pamit. Ciao!